Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Yang kami hormati Al-Mukarram Syekh Hamad Ahmad Ali Al-Faqih MA yang didatangkan oleh ketua satu kita Bapak Fajrian Syah dari Yaman, yang kami hormati pengurus Masjid Raya Pekanbaru yang hadir pada saat ini, orang tua kami, tokoh masyarakat kami, alim ulama, para remaja, kaum ibu yang berbahagia, terutama yang sangat mulia sekali imam kami Misbah Rinaldi Al-Hafiz. Hadirin kaum muslimin muslimat yang berbahagia, pada kesempatan ini izinkanlah kami menyampaikan hal-hal yang berkaitan tentang pemakmuran masjid kita ini. Untuk dan pertama kali kita akan melaksanakan kuliah subuh yang nanti akan disusun program ini langsung oleh ketua satu kita. Mudah-mudahan dengan pertemuan yang pertama ini kami harapkan dengan seluruh jamaah dan seluruh kaum muslimin dan muslimat yang berada maupun yang mengetahui kegiatan-kegiatan kita ini diharapkan hadir minggu depan. Harapan kami kiranya dengan pembukaan ini mudah-mudahan kita diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka bersilaturahmi dan juga dalam rangka mensyiarkan dan memakmurkan masjid yang kita cintai ini. Sekali lagi terima kasih pada Al-Ustaz Fajrian Syah LCMA yang telah menyusun kegiatan-kegiatan kita. Semoga kegiatan-kegiatan kita ke depan hendaknya lebih kita ramaikan dan kita makmurkan demi untuk tercapainya cita-cita syiarnya Islam di tengah-tengah masyarakat. Harapan kami, mohon maaf kiranya, dan kepada Syekh Mahmud Al-Faqih, mohon maaf kami ada penterjemah yang dibawa. Ya, Masjid Raya ini adalah masjid tertua di Pekanbaru yang didirikan oleh almarhum orang tua kita, raja dari Sultan Siak, dan termasuk mendirikan Pekanbaru. Inilah masjid-masjid yang bersejarah di kota Pekanbaru. Demikian sambutan kami atas nama pengurus. Kami hendaknya dapat mohon maaf sekali lagi, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ketua Umum Abang kami Amrul. Langsung saja, saya tidak akan mengambil banyak waktu. Syekh Hamud, tafadhal turid an tajlis takum hina mungkin. Yang akan menerjemahkan Syekh Hamud ini adik kita Alvin Nabawi. Beliau dari Cilegon, kebetulan sama di Sudan. Jadi saya bawa sekalian dari Jakarta biar beliau yang menerjemahkan langsung karena udah akrab. Jadi marilah kita mulai pengajian kita pagi hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhal ya Syekh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nashkuruhu wa nasta'inu bihi wa nastahdihi. ونصلي ونسلم على نبينا وإمامنا وقدوتنا
محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلا إذا صلت. بادئ ذي بدء، أحمد الله سبحانه وتعالى إليكم أن وفقنا لأداء هذه الفريضة المباركة في جماعة، فمن صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة من؟ في ذمة الله سبحانه وتعالى. ثم من صلى الفجر في جماعة انظروا كم لها من بشارات. البشرى الثانية أنه من صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله، وصلاة الفجر لها فضل عظيم، فنحمد الله سبحانه وتعالى أن وفقنا لأداء هذه الفريضة في جماعة ولله الحمد والمنة. وكم من المسلمين محرومون من هذه الصلاة بل نائمون، والبعض الآخر في الشوارع، فنحمد الله سبحانه وتعالى أن من علينا بهذا الفضل، فالفضل كله لله سبحانه وتعالى. ثم أيضا لا يسعني إلا أن أقول جزاكم الله خيرا جميعا على حضوركم وعلى كرمكم وعلى ما وجدناه في إندونيسيا عامة وفي هذه المنطقة خاصة، وجدنا فيها الكرم، ويعني فجزاكم الله خيرا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال لأخيه جزاك الله خيرا فقد كافأه، فجزاكم الله خيرا. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una fid din wad dunya wal akhirah. Di sini kami akan sedikit menerjemahkan apa yang telah saya sampaikan. Jadi salah satu keutamaan yang tadi telah saya bilang, bahwasanya sholat subuh berjamaah itu sama halnya dengan kita qiyam lail. Qiyam lail itu berarti sama saja kita sholat lail satu malam penuh. Itu barang siapa yang sholat subuh berjamaah. Dan barang siapa yang sholat subuh berjamaah, maka ia berada di dalam agamanya Allah, dalam naungannya Allah. Kemudian di sini juga suatu kesyukuran yang subhanallah, yang kita di sini bisa sholat berjamaah. Masih banyak saudara-saudara kita yang di luar sana yang mereka masih tertidur, atau mereka yang masih berada di jalan-jalan. Akan tapi kita alhamdulillah fadlun minallah, kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan iman, kita masih bisa sholat subuh berjamaah. Dan terima kasih sekali tadi saya sampaikan atas kehadiran antum semuanya di masjid, dan juga beliau mengucapkan terima kasih karena telah disambut subhanallah, dan beliau katakan menemukan hal-hal yang menyenangkan di Pekanbaru ini khususnya, dan umumnya di Indonesia. Karena alhamdulillah beliau ini semenjak datang ke Indonesia, saya sudah ajak beliau ke sebagian tempat khususnya di daerah Banten, dan subhanallah kami juga ke Pekanbaru ini lewat wasilahnya Ustadz Fajriansyah. Jadi kami setidaknya sudah melihat keadaan Riau ini dan Pekanbaru ini, dan memang ini banyak membuat Syekh ini takjub, sangat kagum dengan Pekanbaru. Dari kita turun ke bandara, sampai keluar bandara, sampai kita lewat wilayah-wilayah, ini beliau kaget, kagum
Karena mungkin di daerah Arab di sana tidak kita temukan banyak yang namanya hijauan. Tapi di sini masya Allah. Kemudian juga beliau senang juga dengan para masyarakat di sini menyambut. Karena kemarin juga kita melihat teman-teman ini para santri-santri langsung datang ke Syekh. Jadi sambutannya itu terasa sekali. Jadi seperti itu. ثم أيها الأخوة نحمد الله عز وجل أننا من أمة الإسلام وأننا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فهذا يتوجب منا الحمد في كل وقت وفي كل حين لأننا مسلمين. كم من ناس لم يكرمهم الله بهذا الكرم الذي نحن فيه، أن جعلنا من أمة الإسلام وأن جعلنا من أمة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه مكرمة عظيمة وليس بعدها من شرف. أن تحيا مسلما وأن تموت مسلما لهو الشرف العظيم والدرجة العالية، وأن يكون لك أخوة في العقيدة والدين والملة من شرق الأرض إلى غربها، هذه منة أخرى. وهؤلاء الأخوة لا فرق بينهم أبيض على أسود على عربي على عجمي إلا بتقوى الله عز وجل. فهذه منة أخرى وثالثة ورابعة من المنن التي أمتنها الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال الله عز وجل عن المؤمنين: إنما المؤمنون أخوة، إنما المؤمنون أخوة. فأهل القبلة هم أخوة، وأهل الإسلام هم أخوة، ومن قال لا إله إلا الله فهو من أهل الإسلام، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم: فمن صلى صلاتنا وأكل ذبيحتنا فهو منا. هكذا يبين النبي صلى الله عليه وسلم. إذن أيها المسلمون، الاعتصام بحبل الله سبحانه وتعالى هو أوثق العرى وأقواها. أن تكون مسلما معتصما بحبل الله هذا هو الفضل العظيم. أن تكون متمسكا بكتاب الله ومتبعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم ومهتديا بهديها، هذه نعمة أخرى. Maka subhanallah sekali, suatu kesyukuran yang amat luar biasa. Tadi saya sampaikan, kita ini sebagai umat Islam, ya, karena Islam ini adalah setinggi-tingginya kemuliaan. Yang tadi seperti saya bilang adalah kemuliaan yang paling tinggi. Orang itu hidup dalam keadaan Islam dan matinya dalam keadaan Islam. Karena banyak saudara-saudara kita di luar sana yang mereka belum bisa menemukan indahnya Islam. Bagaimana Allah mengangkat derajat manusia. Kita dibuat menyembah hanya kepada Allah. Akan tetapi kita bisa lihat di sana ada orang pendidikannya tinggi. Ini contoh ini. Doktor, akan tetapi menyembahnya apa? Sapi.
Akan tetapi menyembahnya apa? Patung. Maka tadi kata saya, ini adalah kemuliaan yang paling tinggi. Tidak ada kemuliaan selain kita hidup dalam keadaan Islam dan meninggal pun dalam keadaan Islam. Maka di sini kita wajib bersyukur setiap waktu, kapanpun, dimanapun, baik pagi, siang, sore, dan malam. Maka kita harus bersyukur, karena ini adalah kemuliaan yang sangat tinggi sekali derajatnya. Kemudian juga bahwasanya Islam memuliakan kita itu dengan apa? Dengan persaudaraan. Tadi kata siapa? Innamal mu'minuna ikhwah. Yang namanya setiap orang-orang mukmin itu adalah bersaudara. Dan saya disampaikan di sini, kita tidak berbeda. Yang membedakan kita misalkan kulit, tapi dalam Islam tidak ada perbedaan. Baik itu Islam di daerah Timur Tengah, di daerah Indonesia, bahkan Afrika. Kata saya apa? Dari timur sampai ke barat, itu semuanya sama. Karena kita dikumpulkan dalam apa? Dalam Islam. Tidak ada perbedaan suku, tidak ada perbedaan bahasa, tidak ada perbedaan warna kulit, ras, apapun itu. Semuanya kalau sudah bertemu dengan namanya Islam adalah bersaudara. Tadi saya sampaikan, barang siapa yang berkata la ilaha illallah, ya, kemudian dia masih mengerjakan ibadah-ibadah, ya, walaupun itu masih ada maksiat atau apa, maka dia termasuk orang-orang muslim, saudara kita. Jadi kalau kita melihat dia Islam tapi bermaksiat, maka itu kewajiban kita sebagai umat Islam sesama saudara untuk saling menasehati, mengingatkan. Kemudian juga tadi kata Syekh, di dalam hadis disebutkan, barang siapa yang sholatnya seperti sholat kita dan memotong kurban dabihatana, memotong dan kemudian memakan hasil daripada korban tersebut, maka itu mereka termasuk umatku. Dan juga di sini kita dituntut untuk apa? Iktisad, yaitu berpegang teguh. Jadi jangan kita tafarrud, jangan karena kita berbeda. Mungkin di sini ada perbedaan khilafiyah, yang sini seperti ini, yang sini seperti ini seperti ini. Ini wajar. Perbedaan itu wajar. Akan tetapi kita di sini dituntut untuk bersatu bihablillah, dengan ikatan apa? Ikatan Allah, ikatan Islam. فكيف نحافظ على هذه الأخوة، أخوة الإسلام؟ النبي صلى الله عليه وسلم أعطى مؤشرات وإشارات وأدلة لأن نحافظ على هذه الأخوة، فهي أهم من المال بل من الدنيا بما فيها، أن يكن لك أخ وأن تحافظ على الأخ هذا. فمن الأشياء والبشارات والدلائل التي حث النبي صلى الله عليه وسلم أن نحافظ عليها من أجل أن نحافظ على أخوتنا عدم القطيعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يهجر أخاه فوق ثلاث. اختلفت أنت وأخوك؟ كل الناس يختلفون، كل الناس يختلفون، حتى الأب مع أبنائه، والأم مع بناتها، والأخ مع أخوانه، وهم من أب وأم يختلفون. ولكن
الاختلاف لا يفسد للود قضية. فهل رأيتم أب يفرق أبناءه لأنه اختلف معهم، أو أم تطرد بناتها لأنها اختلفت معهن، أو أخ يهجر أخوانه لأنه اختلف معهم؟ لا، بل يظلون أخوة وأبناء وبنات متآلفين متحابين ما داموا أخوة. إذن لا يؤمن بالله واليوم الآخر أن يهجر أخاه فوق 3. وأيضا أن الأعمال ترفع يوم الاثنين والخميس، إلا مؤمنين أو مسلمين تشاجرا فتهاجرا ولم يصطلحا فإنها لا ترفع أعمالهم. تقول الملائكة حتى يصطلحا. أيضا من المحافظة على الأخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل المؤمنين وأحسنهم من بدأ أخوه بالسلام. السلام عليكم ورحمة الله. هذا هو الإيمان، هذه هي المحافظة على الأخوة. Kemudian saya sampaikan bagaimanakah cara untuk menjaga yang namanya ukhuwah Islamiyah tersebut. Maka di sini kemudian saya sampaikan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau memberikan isyarat, beliau memberikan petunjuk untuk apa? Untuk kita ini menjaga yang namanya ukhuwah Islamiyah agar tidak apa? Agar tidak berpecah belah. Kemudian disebutkan juga bahwasanya menjaga ukhuwah Islamiyah ini bahkan lebih baik daripada dunia dan seisinya. Betapa mulianya coba ukhuwah Islamiyah ini. Saya dari Banten, beliau dari Yaman. Kita dikumpulkan di masjid ini dalam apa? Ukhuwah Islamiyah. Kita tidak temukan itu. Kalau misalkan maaf ngomong dalam agama Hindu, di situ ada strata. Ada yang kastanya paling bawah, ada yang paling tinggi Brahma. Tidak bisa duduk di satu majelis. Tapi di sini sama semuanya. Dari jabatan paling tinggi sampai paling bawah pun di Islam sama. Maka subhanallah, Allah memuliakan umat Islam itu ya dengan apa? Dengan keislamannya. Kemudian di sini kita juga banyak disebutkan dalam hadis dilarang untuk apa? Untuk namanya memotong tali silaturahim. Tidak akan beriman, salah satu dalam hadisnya seperti yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak beriman kepada Allah dan hari kiamat yang apa? Memusuhi saudaranya selama tiga hari, atau yang mendiami saudaranya selama tiga hari. Bayangkan Bapak dan Ibu, tidak beriman, kurang imannya. Ketika kita ada perbedaan sedikit dengan orang tua atau dengan teman atau dengan saudara, kemudian gara-gara perbedaan ini 3 hari kita tidak berbicara, padahal itu adalah masih saudara kita sesama Islam. Bahkan persatuan persaudaraan Islam ini lebih erat dibandingkan bapak dengan anak. Ada bapak dengan anak itu karena berbeda agamanya, bapaknya selain Islam, anaknya Islam, maka ini berbeda. Tapi selama saya dengan bapak misalkan Islam, ini lebih dekat dibandingkan dengan saya dengan orang tua saya, misalkan seperti itu. Inilah persatuan daripada ukhuwah Islamiyah. Kemudian kita pasti telah temukan juga ada bapak
dengan anaknya berbeda. Betul? Ada juga ibu dengan anaknya berbeda. Tapi apakah kemudian bapak itu akhirnya meninggalkan anaknya karena berbeda? Ataukah anaknya dikarenakan bapaknya berbeda pandangannya dengan dia? Ini masih Islam ya, ini masih Islam. Ini masih Islam, kemudian apakah si anak tadi meninggalkan bapaknya? Tidak. Akan tetapi apa? Tetap menjalin hubungan tali silaturahim, ukhuwah Islamiyah. Bahkan walaupun keluarga kita, khususnya orang tua kita beliau bukan muslim, maka kita diwajibkan tetap menemaninya dengan ma'ruf selama hidup di dunia. Selama masih tidak keluar daripada hukum-hukum syariat. Kemudian di sini kita harus saling mencintai, kita harus saling mengasihi, kita harus saling menghargai sesama umat Islam. Dan disinilah menjaga ukhuwah Islamiyah itu salah satu keutamaannya adalah diberikannya contohnya, barang siapa yang memulai salam kepada saudaranya, maka ini adalah sebaik-baiknya ukhuwah Islamiyah. Jadi walaupun kita tidak kenal, kalau kita tahu dalam keadaan tersebut dia itu adalah seorang muslim, maka yang mengucapkan salam inilah yang akan mendapatkan fadilah, yang memulai. Dan ini juga menjaga ukhuwah Islamiyah ini adalah sebagian daripada iman. Jadi seperti itu. نعم، هذا ما يجب على الإنسان المسلم أن يتبعه، وهو اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. اتباع النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل: وإن تطيعوه تهتدوا. تخلق بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم ولن تضل أبدا. النبي صلى الله عليه وسلم في أخلاقه مع أهله، مع من يريد قتله، مع الصديق ومع العدو. اقرأ سيرته وتمعن، لا تقول قال فلان، ولكن قل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. اقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، فأنت ستكون من المهتدين. هذا ما أردت أن أذكر نفسي وإياكم، ونترك المجال للنقاش إن شاء الله سبحانه وتعالى. صلى الله عليه وسلم. Maka di sini selanjutnya poin yang penting juga, maka kita sebagai umat Islam ini, siapa pedoman kita? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini pedoman kita. Maka kita di sini wajib mengikuti apa yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lakukan, baik dari akhlaknya, baik dari perbuatannya, muamalahnya sesama manusia. Tadi saya sebutkan Rasulullah itu bagaimana bermuamalah dengan keluarganya, dijelaskan. Rasulullah bagaimana bermuamalah dengan orang yang mau membunuhnya, bagaimana Rasulullah bermuamalah dengan orang yang memusuhinya, bagaimana Rasulullah bermuamalah dengan para sahabat. Maka tadi kata saya apa di sini? Saya menganjurkan kita untuk apa? Untuk belajar. Ya, untuk belajar apa? Mendalami sirah Nabi. Jadi jangan katakan, tadi kata saya, jangan katakan kata Ustadz Anu, kata Fulan, kata yang lain seperti itu. Bukan, tapi katakanlah apa? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Maka barang siapa yang seperti ini, maka dia apa? Akan mendapatkan ihtada, mendapatkan hidayah. Ya. Jadi kita di sini dituntut lagi untuk belajar yang namanya sirah, sejarah Rasulullah, bagaimana Rasulullah berakhlak, bagaimana Rasulullah bermuamalah sesama manusia. Ini tadi yang saya sampaikan. Kemudian di sini
Mungkin saya tidak panjang lebar lagi. Tadi poin yang terpentingnya adalah kita saling mengingatkan, kita juga saling belajar juga. Mungkin setelah ini mudah-mudahan kita bisa lanjutkan untuk sesi pertanyaan. Insyaallah. Barakallahu fiikum. Jazakumullahu khairan. الذي يشعر بنعاس يغير مكانه، ينتقل من هنا إلى هنا. Yang merasa ngantuk, الذي عنده النت ضعيف بدأ يغير من هنا إلى هنا، من هنا إلى هنا. Yang merasa ngantuk kata Syekh bisa pindah tempat agar tidak ngantuk. Tadi kata Syekh kalau misalkan internet itu kan lemah itu pasti gini-gini. Ya, jadi silakan yang mau bertanya, tidak apa-apa nanti bahasa Indonesia nanti saya sampaikan kepada Syekh. Tafadhol. Atau yang mau menulis langsung kasihkan, tidak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Ihsan, tinggal di Panam. Mungkin sedikit bertanya mengenai keadaan di Yaman. Bisa dijelaskan sebetulnya yang terjadi, Ustaz ya? Apakah memang betul-betul parah sekali gitu, dan kondisi saudara kita yang ahli sunnah gimana? Mohon tanggapan. Jazakumullah khair. Sa'ala an kaifa al-Yaman al-an. Hal huwa fi siddatil harb atau kaifa yani al-ahwal indah. Tafadhal. نسأل الله أن يصلح الحال لجميع المسلمين. يقول الله سبحانه وتعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فالإنسان إذا أعرض عن منهج الله وكثرة المعاصي والذنوب، فمنهم من ينزل عليه البلاء بالحرب، ومنهم بالغلاء، ومنهم بالفواحش، ومنهم بالتسونامي، ومنهم بالبركان، ومنهم هذه كلها بلاءات بسبب المعاصي، بسبب بعد الناس عن منهج الله سبحانه وتعالى، ليذيقهم بعض الذي عملوا، بعض المعاصي فقط لتأديب الناس حتى يرجعوا إلى دين الله عز وجل. أما لو آخذ الله عز وجل الناس بما كسبوا، ماذا قال الله عز وجل؟ ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. لو يؤاخذ الله الناس كلهم بما كسبوا، حتى الدواب الحشرات الصغيرة والكبيرة ستؤخذ بذنب بني آدم، لن يترك عليها صغير ولا كبير، لا حشرة ولا بقرة ولا جبل ولا شجر سيؤخذ بذنب بني آدم، ولكن شيء بسيط لعلهم يرجعون إلى الله عز وجل. وما يقع في اليمن يقع في سوريا، يقع في بورما، يقع في العراق، يقع كل بلاد لها فيها ما فيها، يعني كل واحد أعلم بالواقع الذي يعيش فيه. فواقعنا في اليمن في حرب بين يعني أهل السنة والشيعة، وهناك دعم من إيران وأمريكا لهؤلاء العصابة المفسدة، وهم أقلية جدا جدا لا يذكرون في المجتمع، ولكن بمساندة الدول استطاعوا أن يسيطروا على الدولة، وبفضل الله عز وجل هناك انتصارات والحمد لله رب العالمين، ولم يتبقى إلا القليل. فقرابة 80% من الأراضي اليمنية في أيدي
الحكومة اليمنية الحقيقية والحمد لله رب العالمين. Jadi beliau menyampaikan bahwasanya awal mula ini penyebab daripada terjadinya peperangan, terjadinya musibah, malapetaka dimanapun itu, khususnya di Yaman dan umumnya di seluruh alam ini, itu diakibatkan daripada berpalingnya manusia daripada manhajillah, yaitu adalah berpaling daripada agama Allah, dan banyaknya apa? Maksiat. Ini sudah hal yang biasa. Karena apabila kita jauh dari Allah, kemudian kita bermaksiat, maka mau tidak mau harus diingatkan, diluruskan kembali. Dan itulah apa yang sekarang terjadi di Yaman. Dan kata saya, bukan hanya di Yaman saja, tapi terjadi juga di Syria, di Burma, Palestina, kemudian Filipina, bahkan di Indonesia pun terjadi. Dan setiap daripada kita tahu keadaan masing-masing wilayahnya, negaranya, daerahnya. Yang di Riau lebih tahu tentang Riau, yang di Banten saya tahu tentang Banten, yang di Yaman beliau tahu tentang Yaman. Maka setiap orang punya pengetahuan terhadap daerahnya masing-masing, lebih tahu. Dan disinilah apa yang tadi saya sampaikan, bahwasanya di Yaman itu ada dua golongan. Yang pertama adalah ahlu sunnah, dan yang kedua adalah Syiah. Jadi Syiah ini dulunya kecil, ya, mungkin tidak ada 1%-nya atau apa, akan tapi dikarenakan dibiarkan, akhirnya dia berkembang, akhirnya menguasai. Dengan bantuan siapa? Bantuan orang-orang Amerika. Maka inilah kita, naudzubillah, jangan sampai meremehkan Syiah. Kalau Indonesia katanya meremehkan Syiah, bisa jadi Indonesia ini seperti Suriah. Itulah keadaan yang terjadi di Yaman, keadaan yang terjadi di Irak, keadaan yang terjadi di Syria, keadaan ya inilah umat Islam yang mereka membiarkan Syiah akhirnya berkembang. Akan tapi apabila di Palestina itu adalah apa? Orang-orang Yahudi, orang-orang Israel. Seperti itu. Kemudian alhamdulillah, tadi kata saya sudah sampaikan, yakni qurba zamanin halas. Jadi sudah 80% sekarang sudah dipegang kembali sama Yaman. Alhamdulillah ya kata saya. Dan beliau ini tepatnya Yamannya di Son'a, di ibu kotanya. Dan memang alhamdulillah yani fi Son'a yani amin صح؟ لا بقي المدن المجاورة لصنعاء هي صنعاء والمدن المجاورة يعني قرابة 20% من الأراضي. Jadi di daerah Yaman ini kata saya, negara kota-kota sebelah Son'a ini masih ada sebagian yang masih dikuasai, akan tetapi hanya 20%-nya. Alhamdulillah 80%-nya sudah dikuasai kembali oleh Yaman. Jadi seperti itu. وأنا أفضل الأسئلة ما تخصنا. نحن الآن في واقعنا في اسمها هذه كالمار بيو. هذا المسلمين في كل مكان لهم مشاكلهم، نسأل الله عز وجل أن يفرجها عن كل مسلم، والأخبار بتأخذ وترد. لكن نخلي الموضوع الذي يهمنا ما نحتاجه وندخل في السؤال مباشرة، لا يحتاج أننا نطيل المقدمات والكلام. Jadi kata Syekh ini mungkin kita ini kembali kepada maudu, yaitu kembali kepada pertanyaan, ya. Jazakumullah khair, nanti bertanya lagi yang sekiranya pertanyaan ini kata saya bisa bermanfaat buat kita. Kalau misalkan tentang berita-berita perang, berita-berita ini insya Allah kita ada, ya kan, ada berita-beritanya.
Tapi kalau ini suatu hal yang jarang sekali kesempatan. Silahkan bertanya tentang misalkan fikih atau hadis atau apa yang ini nantinya bermanfaat buat kehidupan kita beribadah sehari-hari, kata saya seperti itu.